Anjing ini ditinggalkan di bandara. Tapi dia selalu percaya bahwa tuannya tidak sengaja meninggalkannya. Dia pasti akan kembali. Namun, dia sudah menunggu seperti ini selama 2 tahun. Namun sang tuan tidak pernah muncul. Anak laki-laki bisa merasakan sakit anjing. Dia tidak tahan anjing itu terus seperti ini. Karena dia juga menantikan almarhum ibunya bisa hadir di hadapannya. Tapi ini tidak mungkin. Anjing ini berbeda. Tuannya masih di sana. Jadi anak laki-laki itu datang ke meja kerja. Tanyakan alamatnya kepada pemilik anjing. Namun karena tidak sesuai prosedur, bukan saja anak laki-laki itu tidak mendapatkan alamatnya. Sebaliknya, dia ditangkap oleh keamanan. Pengawas bandara mengenali bocah itu sebagai putra kapten. Dia dikritik dan dididik saat itu juga. Pada saat yang sama, anjing itu menemukan pemiliknya di tengah kerumunan. Jadi dia mengejarnya, tapi orang itu naik bas tanpa menoleh ke belakang. Anjing tidak mau melepaskan kesempatan apapun. Jadi ikuti bas dengan cermat sepanjang jalan. Datanglah ke tempat penumpang turun. Dia mengenalinya lagi. Benar saja, sang tuan muncul lagi. Tepat ketika dia ingin mengejarnya. Penjaga keamanan menghentikannya. Anjing itu melihat ini, melarikan diri dengan cepat ke ruangan dengan jendela terbuka. Kini dia tak hanya harus menghindari kejaran satpam. Dia juga masih harus mencari pemiliknya. Setelah bekerja keras, dia akhirnya berhasil menyusul tuannya. Namun saat dia sedang menjilati telapak tangan lawannya dengan penuh semangat. Namun ternyata orang tersebut bukanlah tuannya. Melihat ke belakang orang itu pergi. Anjing hilang lagi. Dia sedang dalam mood yang buruk. Bahkan penjaga keamanan tidak menyadarinya ketika dia datang di belakangnya. Di momen kritis, anak laki-laki di aula, dia segera bergegas ke depan dan menghentikan penjaga keamanan. Dengan bantuan anak itu, anjing lolos lagi. Anggota staf dari rekan kerja mempelajari kisah anjing ini, sangat tersentuh. Dia pribadi mengirimkan alamat baru pemilik anjing tersebut, dan memberitahu anak itu cara melarikan diri dari sini. Kembali ke negeri orang tua itu, anak laki-laki itu segera menulis surat kepada pemilik anjingnya. Ia berharap kegelisahan anjing itu segera berakhir. Kembali ke tuannya sesegera mungkin. Siapa yang tahu surat itu baru saja ditulis. Ayah kapten datang, dan membawa tim keamanan dan anjing. Mereka membawa anjing itu pergi. Meski bocah itu berusaha sekuat tenaga untuk menghentikannya. Namun pada akhirnya anjing tersebut tertangkap di dalam mobil. Melihat kendaraan pergi, anak laki-laki itu jatuh ke tanah. Meninggalkan air mata sedih. Awak darat dan karyawan marah dan menuduh ayah. Jika aku adalah anakmu, aku juga akan bersembunyi agar kamu tidak melihatku. Setelah mengatakan itu, dia memberinya surat yang baru saja ditulis oleh anak laki-laki itu. Orang tua itu pun mengungkapkan kemarahannya. Dia tidak akan pernah menyambut kapten di sini lagi. Semua orang sangat marah. Dia pikir itu adalah anjing yang dia minta untuk diambil orang. Faktanya, sang kapten juga sangat getir di dalam hatinya. Manajer bandara mengira putranya lah yang menyebabkan masalah. Oleh karena itu, ia wajib melakukan 2 hal berikut. Salah satunya adalah mengirim anjing ke tempat penampungan. Yang kedua adalah pulang ke rumah dan menegur keras anaknya. Demi mewujudkan impian jalur non-internasional. Dia hanya bisa melakukannya, tapi saat dia membawa anaknya pulang. Sebelum dia bisa mulai mendidik, putranya mulai mengemasi barang bawaannya. Bersiap untuk meninggalkan rumah ini. Dia sama sekali tidak mengenali ayah ini. Karena dia belum pernah melihat wajah ayahnya sejak dia lahir. Bahkan tidak pernah menerima hadiah. Ayahnya juga sangat sedih. Sejak menceraikan ibu anaknya, meskipun dia menghabiskan seluruh waktunya di tempat kerja. Tapi dia mengirim sejumlah uang setiap bulan. Meminta mantan istrinya untuk membelikan hadiah untuk putranya. Tapi dia lupa, yang paling dibutuhkan anaknya bukanlah hadiah. Tapi untuk menemani. Level bayanganmu sudah berakhir. Jika kamu bodoh, aku akan melakukannya. Tapi kami hanya menggunakan versi lampiran. Aku hanya bercinta di pintu kecil yang konyol. Sang ayah tahu kalau anaknya masih emosi. Dia hanya bisa mengikuti keinginan anaknya. Katanya dia akan menemukan yang bagus besok pagi. Tapi dia harus tidur di rumah malam ini. Setelah ayahnya pergi, dia tidak kembali ke kamar tidur untuk tidur. Sebaliknya, dia keluar dan duduk di dalam mobil. Dia tahu putranya pasti akan keluar. Lalu tiba-tiba dia teringat akan surat putranya. Jadi dia mengeluarkannya untuk menonton. Parma telah menunggunya. Dia pergi ke aspal setiap hari. Jenis pesawat yang menjemputnya saat dia berangkat. Meskipun dia sangat pintar, tapi dia tidak mengerti sama sekali. Kenapa kamu meninggalkannya? Ayahnya sedikit terharu saat melihatnya. Namun semakin jauh dia melihat ke bawah, semakin dia merasa surat itu seperti suara anaknya.
Tidak ada yang seperti ditinggalkan. Apakah lebih menakutkan untuk dilupakan? Dia adalah satu-satunya kerabatnya. Tidak ada yang bisa membuatnya menyerah menunggunya kembali. Tidak ada yang seperti orang tuamu meninggalkanmu. Melupakanmu lebih buruk. Sepertinya kamu tidak ada sama sekali. Sang ayah akhirnya memahami pikiran putranya yang sebenarnya. Bukan saja dia tidak pernah menemaninya. Sebaliknya, ia mengambil anjing yang menemaninya. Dikirim ke panti asuhan. Untuk sesaat dia hanya bisa menyesali dirinya sendiri. Melihat anaknya meninggalkan rumah di tengah hujan. Ia merasa hidupnya gagal. Rumah terasa hangat. Tapi anaknya lebih suka basah kuyup karena dinginnya hujan. Dia juga tidak ingin bersamanya. Kejadian yang menyedihkan. Ia pun memutuskan kembali ke Parma demi putranya. Jadi dia menyalakan lampu depannya dan menyusul putranya. Anaknya mendengar bahwa dia ingin menyelamatkan anjing itu. Lalu dia masuk ke mobil ayahnya. Tunggu sampai mereka tiba di tempat penampungan. Namun dia menemukan bahwa staf lapangan dan karyawan sedang mengetuk pintu. Dia ingin mengembalikan Parma, namun pihak lain mengatakan bahwa anjing tersebut telah melarikan diri. Ternyata Parma tak hanya lolos sendirian. Dan mereka juga membiarkan anjing lain keluar. Mereka bersama di malam hujan ini. Melarikan diri dari rumah sakit jiwa secara kolektif. Semua orang mengetahui bahwa anjing itu telah pergi. Dia bergegas ke kediaman kakeknya sesegera mungkin. Tapi anjingnya tidak ada di sini. Mereka bergegas menuju tempat pesawat mendarat. Sayangnya, anjing tersebut masih belum ditemukan. Tepat ketika anak laki-laki itu sedang sedih. Ayah kapten menangkapnya. Jika kau percaya pada penglihatan terakhirmu, kau tidak dapat memahaminya. Saat ini, tangisan lelaki tua itu datang. Ternyata anjing itu sedang berlari kencang menuju ke sini. Wajah depresi semua orang akhirnya menunjukkan senyuman. Anjing tidak mau ketinggalan penerbangan apapun. Berdiri di puncak tangga dan menunggu pemiliknya muncul. Meski pemiliknya sudah melupakannya, tapi yang terpikir olehnya hanyalah bayangan tuannya. Melihat anjing itu pergi dengan putus asa, ayah kapten memutuskan untuk membantu anjing itu menemukan pemiliknya. Dia mengundang wartawan untuk mengiklankan anjing-anjing itu. Supervisor sangat marah ketika mendapat berita itu. Tepat saat dia hendak pensiun sebagai kapten, tiba-tiba dia menerima telepon dari atasannya. Ternyata sang bos besar berencana memanfaatkan kejadian ini. Memperluas reputasinya. Jadi lebih banyak reporter yang datang ke bandara. Mereka ingin melaporkan anjing setia ini. Pemimpin besar adalah protagonis dari insiden tersebut. Meskipun dia membenci anjing, namun dia tidak akan melepaskan kesempatan untuk membuat dirinya terkenal. Dia sama sekali tidak memahami kebutuhan anjing. Mereka juga perlu membangun pagar yang indah di samping lintasan. Bocah itu harus mengingatkan, anjing tidak membutuhkan rumah. Tapi tuannya, pemimpin besar itu terdiam sesaat. Dia harus mengubah topik, mulai memuji kaptennya karena membantu anjing itu. Penerbangan internasional yang telah lama ditunggu-tunggu oleh sang kapten akhirnya disetujui. Yang setuju untuk melihat, dia telah pergi ke Jepang selama 18 tahun. Tapi orang Jepang punya kekuatan. Kita tidak tahu. Meski pemimpin besar hanya pamer, tapi agar anjing itu menemukan pemiliknya, memainkan peran kunci. Setelah beberapa minggu, pemilik anjing itu masih belum juga datang. Tapi dia mendapatkan banyak penggemar. Bandara telah menerima banyak pertanyaan. Surat dari Huai, beberapa penumpang lagi. Dia mengambil penerbangan khusus untuk melihat anjing setia ini. Mereka mengambil foto bersamanya satu demi satu. Namun, perhatian anjing itu, tapi selalu di pintu keluar. Harapan pupus lagi dan lagi. Membuat dia merasa sangat sedih. Untungnya ada seorang anak kecil, selalu di sisinya dalam diam.